setelah dia ada pertemuan itu kan sempat berantem tuh. Dia ngomong sesuatu ke kamu. Pokoknya nggak suka sama ada pertemuan tanggal 30 Januari yang 20 hari sebelum kejadian. Curhat dan nangis-nangis. Raung-raung. Itulah yang saya tuh heran gitu. Kamu akhirnya dianterin sama Dendi ke kosan. Sepanjang ke kosan tuh dia lebih banyak vokal. Dia cerita. Kamu kenal dengan David? Tahu, teman adekku. Amanda ini sasaran empuk untuk sebagai dikambing hitamkan ya, makanya kita bicara begitu. Karena ada kaitannya dengan adiknya teman daripada anak korban. Saat kasus penganiayaan itu ada ceweknya, ya siapa tahu dia pengen memperlihatkan jati dirinya dia gitu kok, bahwa dia tuh asumsi ya, gue keren. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya, The Real Rumah Uya. Panjang ya? Banget. Mungkin soalnya orang masih tahu saya Uya-Kuya, tapi nggak tahu nama lengkapnya Surya Utama, yang menyinari dunia. Amin. Nah, di sebelah saya ada Amanda. Ada juga lawyernya, kuasa hukumnya Ibu Enita. Ini ada dengan Arinta, saya tantenya. Arinta. Saya mamahnya. Mamanya Amanda. Amanda ini adalah, nih kita bacain dulu, mantan pacarnya Mario Dendi yang katanya dulu dibilang provokator atau pembisik yang membuat Mario Dendi mukulin David, yang anaknya pejabat pajak itu si Dendi ya, Mario Dendi ya. Oke, ini ada artikelnya nih. Mantan pacar Mario Dendi buat laporan, tak mau dituduh jadi provokator penganiayaan. Disebut jadi provokator Mario Dendi, aniaya David, Anastasia Pretia Amanda trauma. Dituduh jadi provokator Amanda, mantan kekasih Mario bongkar pertemuan sebelum David dianiaya. Oke, Mario Dendi sempat temui Amanda tengah malam katanya sebelum penganiayaan. Tapi kamu bilang keberatan. Iya, karena kan jadi tuh dia ngajak. Tapi aku bilang kalau misalkan mau ketemu, gue nggak mau kalau misalkan diajak keluar dari sini karena gue lagi sama teman-teman gue. Oke, jadi Mario Dendi sempat ngajak kamu ketemuan. Untuk apa kan? Nggak tahu deh. Padahal waktu itu kamu udah putus sama Mario Dendi. Udah. Dan dia udah pacaran sama aku. Wah, nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Nggak mau tahu juga ya. Nggak mau tahu. Oke. Tapi sebelumnya kita klarifikasi juga. Berarti kamu bener mantan pacarnya Mario Dendi? Iya. Karena kenapa kayak malu banget ngakuinnya? Malu pernah jadi mantannya dia? Enggak, tapi ngangguk ya. Di bahasa psikologinya ya, dia denial tapi mengiyakan gitu ya. Oke. Dan kamu pacaran berapa lama dulu sama Mario Dendi? 1 tahun. 1 tahun. Udah putusnya berapa lama yang lalu? Sebenarnya Oktober. Oktober udah putus? Oktober lalu. 2022. 2022. Boleh tahu yang mutusin dia apa kamu? Aku. Kamu. Berarti karena? Ya nggak berbeda pikiran. Berbeda pikiran. Atau sifatnya dia nggak cocok sama kamu? Ada. Ya, bisa. Sifatnya yang berhubungan dengan kelakuan dia yang terakhir? No comment. No comment. Kata Bunda Korlan, no comment. Gak apa-apa. Kita menghargai orang untuk kalau tidak menjawab ya. Tapi saya berusaha untuk memahami kira-kira apa yang di pikiran kamu, gitu ya. Oke. Nah, tak hanya bertemu dengan Amanda, mantan pacar, pengacara Mario Dendi sebut katanya sampai diantar ke kosan. Kata pihak Mario Dendi, diantar ke kosan. Jadi yang benar yang mana? Jadi kan setelah dia ada pertemuan itu kan sempat berantem tuh, karena pertemuan siapa dengan siapa nih? Aku dengan Mario. Oke, sempat bertemu jadi ya? Sempat bertemu. Iya, di 30 Januari. Iya, di 30 Januari itu di kafe itu. Iya. Terus kan berantem gara-gara omongannya dia tuh nggak enak gitu kan ke aku. Dia ngomong sesuatu ke kamu. Boleh tahu apa? Kira-kira atau seputar apa? Seputar apa? Generalnya aja. Secara umum? Umumnya ini ya. Ya aku pokoknya nggak suka sama perkataannya dia di saat itu ke kamu, ke aku. Terus aku berantem, aku kayak sempat usir dia. Usir dia? Iya. Oke. Aku sempat usir dia dari
kafe itu. Aku bilang kayak bikin onar lo di sini, ngapain lo di sini, datang-datang cuma bikin onar aja gitu. Artinya bikin onar di kafe? Iya, dia bikin onar di kafe itu. Gitu. Apa, marah-marah, teriak-teriak? Aku teriak-teriak. Dia kayak belaga, nggak tahu apa-apa. Tapi kamu teriak pasti atas kelakuan dia kan? Iya. Oke. Pada saat itu dia udah pacaran sama aku sebetulnya? Aku kurang tahu itu. Belum tahu. Aku nggak tahu. Harusnya 30 Januari kan sudah ya? Oke, kamu juga nggak mau tahu tentang dia? Dia datang sendiri ke kamu? Datang sendiri. Aku lagi sama teman-teman aku. Oke, kamu tolak tuh? Kamu usir dia terus? Aku usir dia, enggak. Jadi pisah meja dulu kan? Pisah meja dulu aku sama teman-teman aku. Sama teman-teman aku. Terus teman-teman aku tuh di kiri aku. Terus aku misah di sampingnya, ngobrol-ngobrol. Terus ya udah, aku nggak suka kan sama pembicaraan dia mulai pembicaraan dia dari awal aja udah nggak nyambung. Gitu. Jadi kayak ini orang ngomong apa ya gitu. Maksudnya nggak nyambung tuh tidak terkontrol atau kayak orang nggak sadar atau gimana? Kayak apa ya? Ngomongnya nggak fokus ya? Nggak nyambung, nggak jelas nggak gitu. Nyambung, oke. Kayak kok ngomong kayak gini ya dia gitu. Saya masih penasaran nih, apa kok ngomong kayak gini? Oke, reaksi kamu tuh lebih ke apa? Oke, kamu nggak usah ngomong apa ya? Ke marah apa ke jijik dengan omongan dia? Gitu. Marah. Nggak, pertama bingung dulu. Gitu. Apa sih gitu? Kok kayak gitu. Terus habis itu baru marah. Marah berarti atas tindakan dia melakukan sesuatu ke kamu? Ini karena perkataannya. Enggak, perkataannya. Menyakiti hati kamu? Enggak sih. Cuman annoying aja. Annoying, oke, annoying. Dan dia nggak pulang-pulang? Setelah aku usir? Iya. Setelah aku usir sih berantem dulu. Kalau lo nggak mau cabut dari sini, gue yang cabut. Iya. Terus dia cuman kayak, jangan cabut. Segitunya dia tuh sampai benar-benar nggak mau pergi. Nggak mau pergi, baru diusir. Udah mau kemana gitu. Yeah. Enggak, lo nggak jelas gitu. Gue aja yang cabut. Gitu. Marah-marah aku keluar, aku tinggalin dia. Yeah. Saya kira aku masuk ke staff, aku pengen lihat CCTV-nya dia masih ada di situ. Nah, kenapa kamu bisa masuk ke ruang staff? Itu kafe siapa? Teman ke teman gitu. Oke, jadi kenal, pokoknya aku kenal lah gitu. Terus habis itu aku minta izin untuk lihat CCTV-nya gitu. Terus dia akhirnya pulangnya gimana tuh? Aku kurang tahu, dia pulang sendiri. Pulang sendiri. Oke, capek juga gitu. Aku masih di situ pokoknya, masih di situ terus, masih di situ. Terus yang kosan itu dia minta maaf sama aku. Gue nggak akan ngomong hal seperti itu lagi. Tuh, dia di tengah jalan apa di kosan? Dia udah pulang, terus dia tuh tahu aku masih di situ. Jadi dia datang lagi nggak ngomong apa-apa. Datang lagi? Tanpa persetujuan. Aku nggak bilang iya. Dia datang lagi. Terus dia ngomong, gue minta maaf gitu sama yang perkataan yang tadi yang dia membuat kamu marah ya? Iya, gitu. Terus akhirnya gue janji nggak akan yang ngomong yang aneh-aneh lagi gitu, dengan permintaan maaf dia dengan anterin aku pulang gitu. Sekalian dia mau cerita tentang dirinya dia, bagaimana akhir-akhir ini. Oke, pertanyaan saya, itu benar katanya pengacara Mario Dendi katanya kamu akhirnya dianterin sama Dendi ke kosan. Oke, kenapa bisa begitu coba? Dia minta maaf sama aku karena yang pertemuan yang masih di sebelum yang kamu marah? Iya, yang aku marah itu, dia minta maaf akan hal itu. Dengan dia datang, dia ngeliat aku kok masih kayak marah gitu ya sama dia, karena aku nggak balas-balas dia dan dia tahu aku masih di situ. Dia datang lagi dengan alasan dia mau minta maaf sama aku gitu. Terus tiba-tiba ada mobilnya dia di depan. Depan mana? Di depan kafe itu. Ada mobilnya dia. Aku lihat gitu, kok Rubicon itu tuh? Bukan. Oh, bukan Rubicon? Bukan. Oke, terus? Terus yang apa nih mobilnya? Saya mau tahu kan ya, menelusuri harta anak pejabat juga. Iya. Lebih mahal dari Rubicon apa di bawah Rubicon? Biasa aja. Biasa aja, oke. Lanjut, oke. Mobilnya ngalangin? Terus habis itu, udah masuk aja dulu kata dia. Masuk dulu. Masuk, kenapa gitu? Mau minta maaf. Yaudah jalan dulu. Lihat ke belakang ada mobil. Ada mobil kayak dia tuh ngalangin gitu lah. Dia jalan dulu, yaudah ini sekalian gue anterin pulang kata dia. Ya udah di sepanjang jalan. Kenapa lo mau dianterin pulang dengan orang yang udah annoying banget? Iya ya. Iya. Penasaran gue. Terpaksa daripada ribut di situ. Oke, dianterin pulang. Nah, dan temen aku tuh udah jengkel banget sama dia sebenarnya, kayak ngapain sih lu udah sama orang ini.
udah sama orang ini gitu. Kalau masih mau ketemu gitu. Terus? Makanya pas dia ngajakin keluar tuh dia yang suruh kesini gitu katanya. Enak aja lu yang dibawa keluar. Enak aja lu yang dibawa keluar dari sini. Lu kan lagi sama kita. Dia lah yang kesini, dia yang butuh lu gitu kan. Masa lo yang keluar? Ya udah. Akhirnya aku pas udah sepanjang ke kosan tuh dia lebih banyak vokal. Dia cerita tentang dirinya dia. Dia udah pacaran sama orang? Oh bukan. Dia lagi pusing sama kegiatannya dia yang burn out gitu. Dia lagi burn out sama aktivitasnya dia. Gitu. Dia kan lagi mau ikut kegiatan untuk apa? Jadi apa sih? Untuk ada kegiatan-kegiatan itulah di kampusnya dia gitu, aku lupa. Dia burn out. Dia cerita sama aku. Dia kamu bilang, dengerin lah, aku dengerin. Mantan kekasih yang pendengar yang baik lah ya. Oke, sebagai pendengar yang baik lah. Mantan terindah. Terus sampai ke kosan. Terus setelah itu bubar, bilang apa nih? Makasih udah dengerin. Dia nggak minta balikan ke kamu kan? Enggak. Terus dia apa esensi atau apa kepentingannya si pengacara Mario ini sampai bilang kamu sampai dianterin ke kosan malam itu gitu? Wah, kurang tahu ya. Nah, maksudnya apa gitu si pengacara ini gitu? Gak ada hubungannya sebetulnya kan? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dan akhirnya kamu dituding menjadi provokator atau pembisik oleh yang pertama kali melontarkan kamu provokator siapa dulu? Berita tanggal 24. Tanggal 24. Sebenarnya sih tidak secara eksplisit bicara provokator tapi pembisik. Pembisik di tanggal 24 itu. Jadi sebenarnya saya cerita jelas. Boleh. Jadi bermula itu kan dari ada berita di 24 Februari. Jadi waktu pada saat kasusnya dari Polsek dipindahkan ke Jakarta Selatan, Polres Selatan. Nah, di situ kan AGH kan masih saksi statusnya. AGH itu kan dinyatakan sebagai pembisik di awalnya kan, sebagai saksi. Nah, kemudian disitulah diinfokan bahwa ada saksi baru. APA, Amanda ini. Saksi baru? Iya, saksi baru. Nah, terdengungnya berita itu pertama kalinya di sana, karena sama saksi ada saksi baru. Waktu itu kan belum terungkap bahwa AGH ini ikut di dalam penganiayaan tersebut. Kan belum ada, kalau nggak ada CCTV jalanan yang menambahkan terungkapnya kasus ini yang sebenar-benarnya. Nah, di Dumos itu mungkin di situ pintu masuk dari para kuasa hukum ya. Mungkin nih ya kuasa hukum pihak mereka ya. Jadi kita duga mereka disitulah berpikir bahwa Amanda ini sebagai pembisik karena ada pertemuan tanggal 30 Januari yang 20 hari sebelum kejadian peristiwa tersebut. Nah, digoreng di situ mulainya. Nah, karena waktu itu Amanda belum memberikan keterangan saksi, baru memberi keterangan saksi kan di 2 Maret. Nah, selama bergulir dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28 itu media tuh sangat masif membicarakan APA sebagai pembisik. Sudah terbalik tuh. Amanda ini ya. Jadi Amanda, dia yang bersalah nih. Dia yang bersalah. Bukan si AGH tadi ya. Padahal ada di media di TV One di acara di tanggal 28 itu pihak kuasa hukum dari AGH sama MDS ini bahwa pembisik itu adalah tapi tiba-tiba di 2 Maret dia memberikan lagi di ILC, dia bilang katanya sudah berubah ke Amanda. Jadi statement yang berubah-ubah daripada kuasa hukum itu, loh kok begini gitu kan. Nah, sehingga kita berunding, loh kok banyak sekali, kemudian dinyatakan lagi mengarah juga, ke dia nih. Mengarah ke dia. Berikut juga ada IG daripada kuasa hukum dari AGH itu yang menyudutkan Amanda. Di situ menyatakan hashtag Amanda bukan itu masih itu dari pengacara itu. Itu kan masih inisial pengacara APA bukan AGH. Bukan AGH Amanda. Berarti itu udah tendensius ya. Amanda bukan itu di tanggal 24, 25, 26. Itu ada di IG-nya. Tapi udah dihapus. Jadi APA bukan AGH. Ada screenshotnya masih? Ada. Itu bisa. Udah. Kalau kalian nggak ini bisa dilaporkan. Sudah. Jadi memang kita. At least kode etik juga mungkin bisa dilaporkan ke asosiasi pengacara. Kalau keberatan ya. Udah. Jadi cuman krim susnya kita belum melaporkan. Kita kan baru
pencemaran nama baiknya saja. Mungkin ada kemungkinan kita lihat perkembangan aja. Kalau memang dari pihak mereka ada itikat baik sebenarnya untuk memberikan apa namanya, bahwa memang mereka keliru sebelumnya menyudutkan Amanda sebagai pembisik, provokator ini, mungkin kita tidak perlulah melanjutkan sebenarnya daripada laporan kita kan begitu ya mengenai Krimsusnya, karena kalau di laporan Krimsus itu jelas ITE-nya itu sudah ada, masuk banget dari IG-nya mereka memberikan dan menyebutkan nama. Nah itu penyidik juga kita kan sudah memberikan BAP, kan sudah memberikan laporan. Nah pada saat itulah kemudian setelah dipindahkan ke PMJ, ke Polda Metro Jaya, terungkaplah ini yang sebenar-benarnya, bahwa bahwa sebenarnya hasil penyelidikan dari sana barulah melalui Dir Krim Pak Hengki kan memberikan statement kepada ini bahwa Amanda belum ditemukan saat ini terkait pada kasus ini sebagai motivasinya. Polisi ini profesional berarti. Iya, profesional. Dan terus juga bilang sudah menyatakan bahwa setiap BAP-nya ada kebohongan-kebohongan dari mereka. Ini kan statement daripada penyidik kan, sehingga dinyatakan motif pun juga yang menyebarkan video itu kita kan sudah tahu bahwa dinyatakan Mama MDS yang memberikan video itu. Jadi tidak ada lagi terkait pihak-pihak lain, walaupun ada 3 temannya yang menerima video itu. Jadi kita jadi ada 3 temannya yang dibilang menerima video itu. Iya kan sebenarnya yang diberikan video itu, tapi kan karena sumbernya dari MDS, maka MDS lah yang juga melalui kuasa hukum dari ini kan dari anak D ini kan, inisial D ini kan mau juga mempersoalkan masalah ini dengan video itu kan, undang-undang ITE. Yang lagi juga kita dengarkan beritanya bahwa akan melaporkan juga MDS ini terhadap ITE ini. Kalau kita terkaitnya ini adalah dari melalui kuasa hukumnya. Makanya laporan kita kemarin adalah MDS dan AGH itu tersebut melalui kuasa hukumnya. Walaupun kita tahu melalui kuasa hukumnya harus pakai ada suatu organisasinya yang harus kita ini kan, asosiasinya daripada advokat kan yang ininya. Tapi ini kan tujuan kita adalah, walaupun mereka kan suka membantah bahwa mereka bilang ini kan media yang mempublikasikan Amanda pembisik. Kita bantah, sebenarnya mereka yang tampil melalui media. Pemberitaannya menggunakan media, mereka dalam show kayak gini, dalam ini mereka bahwa pembisiknya sebenarnya bukan AGH, adalah Amanda di tanggal 30 itu. Nah itu kan bercuit terus sehingga Amanda mendapatkan kerugian moral dan material. Iya pasti. Nah itu ya tadi salah satunya kampus memanggil yang tadi sampai dipanggil kampus. Panggil dekan manggil apa? Dekan dipanggil bilang apa dia? Iya, dia suruh menghadap karena keterlibatan kasus Mario. Iya lah, pasti itu kamu dirugikan. Dan kamu, ibunya juga sama lingkungan juga dipertanyakan. Iya. Panggil RT. Tinggal di mana? Di Cinere. Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Soalnya kalau saya mau nyalon DPR RI lewat Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Saya mampir ke rumah ibu. Kemudian juga Amanda ini kan selaku ikut dalam organisasi ya nggak apa-apa itu disebutkan. Jadi adalah sebagai pendidik, sebagai psikolog kan, konselor. Nah itu jadi terhenti semua kan. Jadi jadi kan yang selama ini pencitraan daripada Amanda ini sebagai konselor, sebagai kepada anak-anak, influencer juga, semuanya IG-nya udah stop semua. Jadi baik kerugian material dan moral itu didapat oleh. Sempat ngadep dekan nggak? Belum. Tapi karena udah untung beritanya udah. Kamu udah sempat klarifikasi ya? Belum. Belum juga. Belum. Teman-teman ya. Belum juga. Oke. Yang Pak Dekan kalau ngelihat udah nggak usah dipanggil Pak, udah jelas kok nih Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, Amanda, kamu intinya kamu sempat dibilang sama pihak sana bertemulah dengan Mario Dendi sampai datang ke kosan. Berarti keterangan di BAP juga itu mengarah nggak ke kamu? BAP-nya MDS iya. Ya, BAP MDS bilang apa? Bahwa memang pada tanggal 30 pertemuan itu Amanda memberikan informasi bahwa ada perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh anak David kepada anak AGH. Oke, jadi si Mario Dendi ini tulis di BAP, ngasih keterangan di BAP bahwa dia berbuat begitu karena Amanda. Amanda membisikkan bahwa ada perbuatan tidak baik dari David, si korban, terhadap si Agnes. Iya, betul. Makanya dia emosi. Betul. Padahal kamu nggak tahu apa-apa. Oke.
Nah, padahal itu terbukti semuanya Mas Uya adalah pada saat di penyidikan. Jadi dari dari chat-chatnya daripada kan HP-nya mereka kan sudah disita. Ada chatnya Amanda juga kepada MDS atau kepada yang lain gitu. Itu kan bisa dikaitkan bahasanya. Kita kan juga punya. Sehingga penyidik mungkin menyatakan memang tidak terkait. Memang dari kalimat-kalimat chat sambungan pertemuan tanggal 30 itu Amanda cuma bilang nggak etis lagi ngomongin yang lain kan gitu ada. Kan pasti udah ada di penyidik semua. Tapi kan publik ini kan tidak tahu Mas perkembangan itu pemikiran mereka. Memang ada chat yang mengarah udah ini begini penghasutan begitu. Nah itu yang perlu diklarifikasi. Nah nggak mempan dengan klarifikasi kita melaporkan, itu intinya ya. Akhirnya yang dilaporkan adalah Dendi. Mario Dendi bersama kuasa hukumnya karena kan dia memberitakan melalui kuasa hukumnya, dan kuasa hukumnya juga menulis di di sosial media juga ada hashtag APH kuasa hukumnya AGH kuasa hukum AGH kita juga sebut kok AGH dan kuasa hukumnya. Kalau yang si ini enggak si Shane enggak. Jadi maaf, jadi tadi hashtag tuh di kuasa hukum AGH. Ya laporkan juga tuh. Ya, dilaporkan. Makanya kemarin hasil penyidikan kita bahwa memang kita menyadari ini lebih cepat melalui Krimsus. Jadi Agnes dilaporkan, Mario Dendi dilaporkan, berserta kuasa hukum. Iya. Oke. Dan sudah sampai mana sekarang laporan? Sudah sampai saksi. Sampai saksi. Pemanggilan saksi sudah? Sudah. Oke. Pemanggilan saksi dari pihak sana juga sudah? Pemanggilan dari pihak sana belum? Belum. Tapi saksi sudah beres belum? Ada yang belum. Ada yang belum ya. Baru penyidik sih akan memanggil pihak mereka. Udah klarifikasi ya? Ya. Oke. Nah, terus Amanda, kamu kenal dengan David? Tahu. Oke. Apa kenal dari mana? Teman adekku. Oke, jadi David ini teman adik kamu. Oke, David teman adik kamu. Dari mana Dendi ini mengenal David? Artinya mereka kan saling mengenal kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku ngekos soalnya. Kamu ngekos. Jadi si David ini teman adik kamu ya? Jadi pada saat aku ngekos ini, jadi kan si Dendi itu kan emang berteman juga sama adikku, jadi memang. Dendi berteman sama adik kamu? Iya, karena jadi kan mantan pacar ya. Tapi kan aku udah nggak sama dia, jadi dia sering main ke rumah, ya udah silakan, tapi aku di kosan. Jadi nggak tahu deh aku perkembangan mereka kenalnya tuh kayak gimana, aku nggak tahu. Kenalnya juga cuma baru berapa bulan, belum lama. Aku kurang tahu. Kejadian ini terjadi kan mereka sendiri pun juga saling kenalnya nggak sampai belum setahun ya. Baru berapa bulan ya? Perkenalan daripada AGH sama Dendi, sama adiknya Amanda, sama David juga. Sekitar 3 bulan. Oh, jadi adiknya Amanda juga kenal sama Agnes berarti? Ya, gara-gara David. Gara-gara David. Oh, David dengan Agnes hubungannya apa tadinya? David dengan Agnes pacaran. David dengan pacaran? Sebelum Mario Dendi? Betul. Karena mereka pacaran, temennya adiknya Amanda jadi sering bertemu. Jadi David kalau main ke rumah Pak, kadang suka ngajak aku. Oke, pada saat David dengan Mario masih sama kamu? Nggak, aku ngekos, udah putus. Saya masih sering main ke rumah adikku. Adiknya karena berteman. Oh gitu, akhirnya putuslah dengan David pasti kan? Karena kan sama Dendi kan akhirnya? Iya, betul. Jadi Amanda ini sasaran empuk untuk sebagai dikambing hitamkan, makanya kita bicara begitu. Karena ada kaitannya dengan adiknya teman daripada anak korban. Padahal anak yang Amanda kan tinggalnya sama ibunya, beda tinggal dan banyak kan di kos. Enak ngegorengnya lah kalau mereka membuat ini dugaan kita dia membuat suatu ini ya pintu masuknya skenario-nya dari pihak alibinya mereka ya gitu. Itu sah-sah saja, itu kan versinya mereka. Makanya versi dari Amanda kita bantah semua itulah, daripada kita terlalu banyak berdebat di media gitu. Sebaiknya kan kita gunakan jalur hukum. Betul setuju. Ya Amanda, tapi waktu dengar pertama kali ada kasus si Dendi ini kemungkinan menyiksa David, apa reaksi kamu? Kaget banget. Dan ini orang yang kamu kenal gitu ya? Iya. Itu aku tahu gitu. Wah, teman adik aku gitu. Iya, viral banget lagi. Tadinya tuh belum tahu nih yang diiniin tuh siapa.
Kalau aku taunya lewat. Belum tahu siapa. Karena kan aku taunya lewat Twitter. Oke. Aku taunya lewat Twitter. Pada saat kejadian tuh aku lagi treatment. Oke. Terus abis itu aku lihat Twitter. Wah, aku baru muka-mukanya Mario kan, yang dia di Polsek kalau nggak salah. Belum ada si korban. Aku belum tahu nih pas siapa aku korbannya. Pas aku kayak gini. Ini siapa ya namanya ya, gitu kayak tahu. Jadi aku nanya lah sama adekku, ini bener nggak beritanya gitu, karena aku udah nggak kontak-kontakan kan sama si Marionya. Ini bener nggak gitu? Iya itu temen aku gitu, dia udah di rumah sakit sekarang, nggak sadar, bla bla bla. Wah, aku langsung, ini kok tega. Nah itu kan belum ada videonya tuh, videonya belum beredar, jadi aku nggak ada bayangan segimana sadisnya. Itu juga ada Mas emang. Jadi tapi aku mikir sampai koma itu segimana gitu loh. Jadi ya udah aku ikutin berita terus tuh, aku update terus, aku liatin. Datanglah itu video itu. Apa yang kamu lihat pas nggak berani nonton. Nggak berani nonton. Sadis kan? Sadis banget. Oke, pada saat kamu lihat video itu, kamu udah mengira nggak, oh emang begitu orangnya gitu? Nggak menyangka aja ya. Sampai seperti. Berarti kalau nggak menyangka, pengalaman kamu dengan dia tidak begitu dong? Bagaimana? Apa udah tanda-tanda? No comment. Jadi sebenarnya begini, Amanda ini nggak mau bicarakan melalui media gitu loh. Biarkan aja lah dia yang sudah merasakan pada saat itu berhubungan dengan MDS ini. Banyak yang tadi dibilangin tidak sejalan, baik pemikiran, baik segala macam, makanya dia minta putus. Jadi dari situ dia udah minta putus saja, kan mudah-mudahan kan sudah bisa ditarik kesimpulan. Iya, dia tidak berkenan. Dan karakternya itu bertolak belakang, karakternya sudah tidak berkenan. Di situ. Tapi kalau mau menyampaikan karakternya ya mungkin ibunya mungkin yang berani bicarakan, karena mungkin mama Dendi, sang mama mungkin yang lebih bisa. Mama Dendi sebagai mantan pacar anaknya dulu, berarti sering ketemu dong. Iyalah. Apa yang mama lihat? Ya kalau saya dari kacamata orang tua ya, kalau dari kacamata orang tua itu jelas dia tuh mukanya itu kalau saya lihat secara fisiknya aja tuh dia kayak berdarah dingin gitu. Berdarah dingin? Seperti kayak diem, gimana sih? Yes. Nggak yang kosong ya? Iya, ngerti. Gitu. Gimana ya? Ya seperti itu yang dari kacamata orang tua ya, gitu. Jadi dia nggak friendly. Jadi kalau sama saya, oh ya tante, dah. Oh ya? Jadi ya nggak yang, wah saya tuh sempet punya feeling gitu. Oke, feeling tante apa? Nih anak kok kayak ada yang nggak beres nih dalam dirinya, gitu loh. Tapi ya anak saya suka. Something ya. Disimpan di hati tante. Iya. Yang ngomong ke Amanda? Enggak sih. Apa namanya? Ya tapi saya pantau tetap. Ya benar. Gitu aja. Orang tua sekarang mendingan begitu ya. Kita tidak usah melarang, tapi kita pantau. Karena kalau anak dilarang tuh kadang-kadang suka denial. Udah, lu kenapa sih gua nggak suka? Kenapa gua dilarang? Apalagi orang lagi cinta-cintanya kan tante ya. Nah, betul. Nanti biar akan ketemu sendiri gitu. Memang sih dia suka curhat ke saya, gitu kan. Tapi kan nggak boleh dong di sini kan curhatan anak ya kan. Oke, artinya Amanda sering curhat ke tante soal dia gitu ya. Iya, betul. Nah, di situ saya juga kasih masukan bahwa ya memang kalau memang menurut kamu seperti ini, ya sudah jaga jarak. Iya. Seperti itu. Nah, tante jujur waktu ngeliat Mario Dendi dikenal sebagai pacar, di hati tante sebagai feeling itu intuisi tante. Setuju apa enggak? First impression. Separuh hati, separuh nafas. Ya, jadi gitu. Jadi sebetulnya sih feeling saya sih ya enggak gitu. Cuman karena Amanda suka, ya udah gitu loh. Benar. Sekarang ini setuju. Orang tua anak-anak sekarang kadang-kadang kalau dilarang tuh jadi malah diem-diem. Ya, tapi kita sekarang memantau, saya mendoakan semoga yang terbaik, ya, ngomongnya pelan-pelan. Saya juga gitu, kemarin ada anak saya pacaran, saya nggak suka, saya nggak mau ngelarang. Adalah, tapi udah putus akhirnya kan. Iya. Tapi akhirnya tahu sendiri gitu kan. Nah, betul kan. Tapi saya ngomong sama anak saya, Papa nggak suka sama dia. Karena begini-begini, tapi Papa nggak ngelarang. Akhirnya ketemu sendiri.
begitu. Betul, begitu. Ya, betul. Tapi saya sih cuman kayak ngasih tahu pelan-pelan ke Amanda. Benar. Karena kan dia juga, Mah Denny kok begini, gitu kan? Berarti ada tindakan yang tidak paham. Nah, tapi ini di luar kasus ini ya. Pelajaran saya untuk para wanita-wanita Indonesia atau ABG nih ya, atau remaja-remaja ya, putri ya. Kalau udah ketemu cowok, ya, oke dia tidak kasar tangan, tapi udah kasar secara verbal, setelah memaki orang, atau kadang-kadang, wah di jalan nih, wajib lu, apa lu, aduh parah-parah, itu udah gejala-gejala nantinya akan melakukan kekerasan. Betul. Tinggalin, bener deh, ya, mengumpat omongan nggak usah sama kitanya, sama orang lain, itu udah gejala-gejala. Iya. Jadi tinggalin orang kayak begitu. Ini udah 99% akurat. Setuju sekali aku, Mas Uya. Berarti saya setuju sama saya kan? Setuju banget tuh. Tapi kan beda lagi kan terjadi di Iya. Ini beda ya. Memang Iya kan ini. Ini general. Saya senang itu dengan statementnya Mas Uya itu. Kita juga berpikir gitu ya sebagai orang tua, bahwa memang hal ini pembelajaran untuk semua para remaja ya, apalagi baru mau meningkat remaja, perlu dijadikan contoh. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk mereka-mereka ya. Jadi Mas Uya juga memberikan tahu kepada semua anak-anak sekarang ini, biar mereka lebih banyak be careful untuk dirinya, hati-hati dengan tabiat dan terutama juga orang tua, Mas Ria. Kita sebagai orang tua juga harus memang bagaimana terhadap anak-anak kita yang masih di bawah umur ini supaya jangan terkontaminasi dengan kekerasan, dengan segala macam itu yang membuat bukan akhir-akhir ini berita kan juga cuma bukan ini aja, banyak sekali kan juga penganiayaan para remaja, bullying yang selalu banyak terjadi. Dan ini bukan hanya wanita doang nih, para pria juga hati-hati karena banyak pria-pria yang terjerumus karena wanita. Nah, ini juga salah satunya ya. Jadi ini kita bicara general ya. Jadi banyak pria-pria yang sebetulnya harusnya hidupnya lurus saja, tapi karena dia jatuh hati oleh wanita yang salah, kelihatannya dia wanita yang polos menurut dia, tapi ternyata banyak juga wanita-wanita yang sebetulnya pura-pura polos juga ada, yang bisa menjatuhkan atau menjerumuskan kalian. Nah, itu tadi kayak kasus ini. Nah, iya. Karena kan ada lagunya juga. Cuman saya agak, kalau boleh nambahin, saya agak heran. Sebenarnya setelah kejadian ini kan kita tentunya kan rapat keluarga ya, artinya dari pihak keluarga, saya anak tertua, kita sedikit menyalahkan terutama ibunya ya. Maksudnya ini kenapa kok bisa terjadi begini, kecolongan gitu ya. Ibu saya udah bilang, Eyang kecolongan ini, gitu kan. Karena selama 1 tahun yang kita lihat itu memang saya nggak terlalu deket ya sama Dendi. Artinya bukan nggak terlalu deket, kita sering pergi bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, tapi saya tidak pernah intensif gitu. Cuman ada satu hal, jadi pada saat sekitar bulan Oktober waktu Manda ini memutusin Dendi, itu kan Dendi ke rumah. Jadi ini mungkin harus diklarifikasi. Manda itu kos, Manda itu kos, ibunya tinggal di rumahnya, saya tinggal sama adiknya. Adiknya dia. Adiknya Amanda. Sama ibu saya. Jadi memang kita ada 3 tempat terpisah. Nah, itu mungkin yang tidak dipahami oleh orang publik, termasuk si pengacara lawan ini, gitu kan. Nah, pada saat si Dendi itu diputusin Manda, itu dia hampir tiap hari datang ke tempat saya, ke rumah saya, gigi sekali, bertemu dengan adiknya dia, curhat dan nangis-nangis. Dendi nangis-nangis. Jadi nangis itu dari sinar mata apa? Nangis bener. Nangis gitu. Bombay. Iya. Meraung-raung. Itulah yang saya tuh heran gitu. Jadi saya datang, itu siapa? Jadi si Dendi itu di kamar adiknya dia, gitu yang pakai bantal gitu terus. Tante dengar tuh, lihat. Saya cuma manggil adiknya. Itu kenapa si Dendi? Kepo kan? Iya. Terus apa kata adiknya Amanda? Itu kenapa? Si Dendi kenapa itu? Nangis. Putusin kakak. Cuma jawabnya gitu doang. Diputusin kakak. Adiknya polos ya. Diputusin. Kenapa? Terus saya sempat dipanggil sama ibu saya. Itu kenapa kok si Manda kenapa putusin ini? Nggak tahu. Kan kita nggak tahu orang. Kita tinggal terpisah. Dan Manda juga kalau pas hari weekend itu tidak ke tempat saya, ke tempat ibunya pulangnya, gitu loh. Dan itu tuh cukup lama saya lihat di mana
Dendi nginep di rumah tante. Iya. Tapi Amanda tidak di situ kan? Itu yang perlu diperjelas. Di kamarnya adiknya dia. Iya, iya. Gitu. Yang bahkan jangan nanti dipelintir lagi nih ya kan? Iya. Dan adiknya dia itu lagi pergi kemana, jadinya tetap di situ tidur. Ya, nangis malam tuh nangis. Ya tidur ya nangis ya. Udah gitu aja. Sebenarnya orang kenapa sih? Nah, terus intinya adalah bingung ya dengan apa yang kita lihat di video kekerasan dia lakukan begitu sadisnya. Iya. Tapi di satu sisi tante ngelihat dia nangis berlalu-lalu. Nangis Bombay. Nah, iya, kayak dua orang yang berbeda gitu, orang berbeda ya. Iya. Kayak dua orang yang berbeda gitu ya. Oke. Dan dia juga udah disidang sebenarnya keluarga waktu itu. Karena apa? Karena mutusin Dendi. Kalau disidang kan setuju apa nggak setuju di keluarga? Enggak, maksudnya keluarga bahasa terganggu dia nangis-nangis di rumah keluarga. Kita kan bingung juga ini anak tiap hari ada di sini dengan nangis-nangis, tidur nggak pulang-pulang, kan bingung kita. Gitu loh, ini gimana sih gitu? Harusnya kalau Dendi ketemu kita pada saat itu, kita udah hipnotis di sini. Mungkin kita bisa tenangkan, mungkin ini nggak terjadi ya. Sementara kan adiknya dia kan anak umur baru 15 tahun ya. Iya aja ya. Tahu tuh gitu loh, diputusin kakak, gitu loh. Kenapa diputusin? Tahu, gitu, cuman gitu doang gitu loh. Oke, paham. Jadi berapa lama tuh proses Dendi ke rumah terus? Sebulanan. Pernah waktu itu ada satu momen, aku dari kosan pulang gereja kan aku, bangunin tuh adik katanya. Terus aku buka kamar, tiba-tiba yang bangun bukan adekku, ada dua orang, dua-dua bangun. Kaget ya. Kayak gini, luar biasa, ada orang lain gitu. Jadi kamu ke gereja, pulang ke rumah? Gereja itu online, live streaming. Live streaming? Di rumah kan. Di rumah, kamu lagi nonton? Enggak, Dendi udah tahu jadwalnya dia pasti ke tempat saya kalau hari Minggu. Dari 2020. Tempat jadi dia ngekos tapi setiap hari Minggu pulang untuk gereja online? Iya. Oke, terus suruh bangunin Ade nih. Iya, pasti ketemu bangun dua orang. Kan agak siluet gitu kan, kamarnya jendela terus ditutup gelap. Pas bangun gini, hah? Siapa nih satu lagi masih gelap? Iya. Terus dia langsung kayak, hai Beb, mantap. Terus kamu ngapain tuh? Gitu, kaget. Terus dia masih di situ apa pulang? Lapar, kata dia. Lapar. Harusnya dikasih rawon lah. Iya. Soalnya kan di rumah kita lagi masak rawon. Iya. Jangan gitu Om. Jangan gitu Om. Jadi enak Om. Iya. Ini kan kita ngomong umum aja. Nggak tahu. Rawon. Apa? Rawon Surabaya. Nggak tahu tuh, gue baru tahu. Laron di Magelang. Laron rawon. Oke, jadi gitu tuh, sampai begitu. Jadi terus ada terus di pokoknya stalking terus ya. Oke, tapi akhirnya hilang karena apa? Sudah berhenti dia gara-gara apa? Iya, gara-gara udah ada kesibukan sama udah ada pacar baru dan aku senang banget. Wah, berarti lu senang? Senang banget. Hilang gitu. Akhirnya gitu. Hilang. Finally gitu loh. Finally. Tidak intens lagi ke kamu. Oh, jadi kan gini si adiknya dia gitu. Tahu nggak? Sekarang Dendi sama siapa? Siapa sih? Sama. Hah? Kita Rumpi juga dari Iya. Di awal Januari kayaknya. Awal Januari. Tapi kan gitu nggak sih? Ini awal Januari ya? Ada. Oh iya nggak tahu. Tapi kamu walaupun dia udah jadian tapi tetap datangin ke kamu ke kafe gitu. Aku nggak tahu dia jadian kapan. Tapi aku tahu dia lagi deket sama cewek. Aku tahu. Tapi seneng aja. Seneng? Kamu seneng dia tidak lagi mengganggu kamu? Agak nggak mengganggu. Agak mau, makanya dia masih tempat datang ke kafe ya? Masih terus kayak narik-narik terus, suka tiba-tiba datang gitu. Tapi perhatian yang panjang dari Oktober sampai Januari masih datangin kamu tuh berarti ada 2-3 bulan. Dia masih cinta mati sama kamu berarti. Iya, aku sampai bilang sama ini mana ya mah. Aku bingung. Ya, tapi orang secantik kamu sih cowok mana yang masih menyesal lah. Iya. Tapi kamu sekarang kan udah oke ya, kuliah udah baik-baik aja. Teman-teman di kampus ada yang mungkin jadi apa? Apa? Jadi kalau
ketemu orang di jalan atau di kampus jadi tahu nggak tuh ya Amanda itu jadi bisik-bisik terus di kafe yang itu. Oh ya cuman pernah sih beberapa kali di kafe tuh kayak baristanya gini-gini. Iya. Terganggu lah. Sudahlah terganggu. Makanya pakai masker selalu. Ya, tapi kalau jadi pakai masker dia kan kecantikannya nggak kelihatan. Makanya pada akhirnya Mas Kuya di sini minta Amanda hadir, akhirnya kan datang supaya lebih bagus untuk publik lebih jelas, lebih tahu gitu. Iya, biar jelas tidak biar jelas. Saya yakinkanlah keluarganya lebih bagus hadir supaya publik juga mengetahui inilah keseharian daripada Amanda yang kemarin digosipkan terkait cuman gitu. Anak mahasiswi yang pada umumnya gitu. Ya, karena gini kalau misalkan di berita atau di stasiun TV itu kan lebih ke formal dan lebih bahasa hukum banget. Jadi mau diklarifikasi pasti kita ngomongnya kayak perlakuan tidak baik. Itu kan merembet banyak gitu loh, dan ada bertemunya kayak gimana kan nggak dijelasin di stasiun TV itu. Kalau di sini podcast kan lebih nyantai, jadi kita bisa ngejelasin gimana pertemuan itu tuh terjadi tuh kayak gimana. Iya, karena pertemuan itulah yang pertama kali diungkapkan oleh pihak sana. Amanda sempat bertemu pada malam sebelum kejadian, beberapa hari sebelum kejadian, terus sampai diantar ke kos. Walaupun saya sendiri di otak saya nggak ngerti. Itu nggak perlu diomongin juga sebetulnya, karena ada hubungannya. Banyak banget om yang benar-benar ngomong ke aku tuh, ini nggak jelas nih. Emang nggak jelas sih? Nggak jelas nih. Toh ada pertemuan atau apa-apa informasi dari hari tersebut nih toh. Itu benar-benar lama ke 30 hari. Itu kan emosinya dia gitu kan. Kecuali kalau misalnya berapa jam sebelumnya. Tadi malam kamu ketemuan gitu kan. Berarti kan itu memang niat gitu. Dia pengen mencari kambing hitam. Ada orang-orang yang ingin mencari. Iya, apalagi pas kasus penganiayaan itu ada ceweknya, siapa tahu dia pengen memperlihatkan jati dirinya dia gitu Pak, bahwa dia tuh asumsi gue keren gitu. Tapi menurut saya Dendi sama pasangan yang tetap cocok sih. Iya. Cocok. Aku juga setuju. Ya intinya Tuhan sudah mengatur orang tuh akan berjodoh dengan orang yang punya sifat yang sama. Kita tidak bilang sifat dia gimana, sifat kamu gimana, cuman itu udah jodohnya. Iya benar om. Nah pertanyaannya, gimana sampai Amanda bisa dipanggil ke kantor polisi? Itu siapa yang ngubungin berapa kali? Jadi tuh aku lagi di dokter muka, terus habis itu tiba-tiba manajer aku nelfon aku, katanya aku harus datang ke Polres. Aku harus datang ke Polres Jakarta Selatan. Terus aku minta mana nomor yang tadi nelfon. Dia nelfonnya kemana? Ke manajer aku. Oh dia nelfon ke manajer kamu? Kok tahu nomor telepon manajer kamu? Di Instagram aku ada, di bio-nya tuh ada nomor manajer kamu? Oke. Aku juga bingung kenapa tuh. Terus habis itu akhirnya dikasih nomor teleponnya sama manajer aku nih tadi yang nyari. Ada yang hubungin dari kantor polisi gitu? Dari pihak sana lah pokoknya. Akhirnya aku kasih nomor teleponnya ke mama. Gitu. Udah dari situ aku Nah, terus mama hubungin balik ke nomor yang tadi nelfon manajer Amanda. Nanya apa tante? Jadi nomor telepon itu kan sama Amanda kan nggak tahu namanya siapa. Jadi saya telepon, halo, saya dengan mamanya Amanda. Ada apa ya? Saya nanya gitu. Taunya dari kantor polisi yang nyari kan? Iya. Berarti yang telepon harusnya polisi kan? Betul. Oke, terus? Terus dari sana bilang, sebentar ibu ya, sebentar. Saya tuh sempat bingung. Sebentar. Siapa ini? Iya. Gitu kan? Kok? Nah terus ada orang. Halo ibu, kita dari Polres Jakarta Selatan. Nah baru orang yang kedua itu baru ngomong bahwa dia dari Polres Jakarta Selatan. Oke, jadi yang tadi telepon manajer Amanda, pemilik telepon itu bukan si polisi tadi? Bukan. Saya rasa sih bukan ya. Siapa dia? Nah itu keesokan harinya. Dicari di get contact dong, bisa? Bisa sih, sebetulnya di hari berikutnya saya cari di get contact tulisannya siapa? Teleponnya telepon polisi siapa? Tulisannya di get contact itu tulisannya Mangata. Mangata ini siapa? Mangata Toding Alo. Siapa itu? Nah, kita kan nggak tahu, kita belum tahu pada saat itu. Nah, besoknya kita lihat di TV, dia berbicara. Nah, di bawahnya kan ada namanya tuh, ya kan? Mangata tadi. Iya, loh, ini kan yang tadi malam, yang kemarin itu telepon. Polisi bukan? Bukan. Siapa dia? Dia kuasa hukumnya AGH. Kuasa hukumnya AGH? Iya. Tapi nelfon bilang dari kepolisian itu?
Dia sih nggak bilang dari kepolisian, cuman nyuruh datang. Dia bilang katanya sebentar ya, gitu. Dia tidak berbicara apa-apa. Tapi yang menelpon manajernya Amanda pakai telepon itu? Iya betul. Bilangnya awalnya dari polisi? Iya betul. Iya, sesuai dengan informasinya bahwa itu dari Polres Jakarta Selatan. Berarti ada dua kemungkinan nih. Ada orang yang mengaku-ngaku polisi, atau polisi minjem telepon orang. Tapi kok polisi minjem telepon orang untuk menghubungi orang yang akan dijadikan saksi, kan aneh. Nah itu dia. Ini perlu ditanyakan nih. Kalau penyidik gua keluar nih. Gak punya pulsa mungkin ya? Gak punya pulsa. Aneh nih. Masa penyidik gak punya pulsa? Saya tanya sama Kapolresnya nanti. Makanya ini Mas ya, sumbernya itu di tanggal 24 tersebut. Di tanggal 24 itu juga ada kekeliruan. Bahwa dinyatakan ada saksi baru yang sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Padahal Amanda tuh baru memberikan kesaksian itu di tanggal 2 Maret. Tapi 24 sudah ada. 24 Februari. Dikondisikan berita bahwa udah pemeriksaan saksi baru. Saksi baru Amanda yang sedang diperiksa. Sudah diperiksa. Sedang diperiksa. Mungkin ada orang tertentu yang ingin mengkondisikan bahwa ada mengalihkan ke Amanda ya. Betul. Jadi karena pada saat itu dari tersangka lain gitu ya. Kalau kita lihat skenarionya Mas ya kan itu pada saat itu tadi saya bilang AGH itu baru saksi. Belum ada bukti-bukti bahwa dia ikut terlibat. Nah, disitulah dia mulai pintu masuknya. Segera pengen mencari seorang Amanda untuk segera menjadi saksi. Nah, di sini sumber pemicunya. Iya, seolah-olah dia nih gara-garanya nih. Halusinasi gara-gara dari kasus Sambo itu mungkin dugaan kita ya. Jadi dugaan kita boleh dong menduga itu ada konspirasi jadinya. Kenapa kok penyidik harus memakai HP-nya daripada seorang advokat daripada yang sedang saksi pada saat itu. Kan punya HP sendiri. Bahkan kan penyidik itu punya HP tersendiri yang sebagai tugas menjalankan tugasnya nomor menjalankan tugas, HP pribadi, biasa mereka kan punya terpisah, tidak perlu meminjam, apalagi mengaku sebagai penyidik gitu misalnya kan gitu. Nggak boleh kok itu jelas. Itu jelas nggak boleh, meminjam aja sebenarnya sudah nggak etis. Tapi gitu. Kalaupun penyidik ya, penyidik itu kan tugasnya sebenarnya secara resmi, formal ya. Betul. Dia ingin menelepon, harusnya pertama lewat surat. Betul, surat. Ada surat panggilan. Betul. Ya nggak ada telepon dulu. Nanti kalau nggak datang baru diingatkan lewat telepon. 3 kali. Dan yang telepon pun harus penyidiknya atau yang bersangkutan. Karena kalau di surat panggilan di bawahnya ada harap hubungi nomor siapa. Iya betul. Gitu loh. Waktu itu pertama kali waktu dipanggil tanggal 24 udah diskusi sama kita. Saya udah suruh larang, bolehlah karena itikat baik datang ke Polres tanggal 24 itu datang. Tapi jangan mau memberikan keterangan, saya bilang di BAP sebagai kesaksian. Nah pulang nggak mau, waktu itu protes, diminta kalau dapat berikan kesaksian hari ini boleh nggak mau, belum ada suratnya, pulang. Tapi berita sudah keluar. Nah siapa yang keluar berita tuh permasalahannya? Ya melalui media tadi ada preskon kan dari Pak Kapolres. Preskonnya menyatakan bahwa ada saksi baru ditemukan. Berinisial. Kapolresnya press conference. Iya, preskon. Bilang bahwa ada saksi baru ditemukan selain AGH. Berinisial APA. Berinisial dibilang ya. Padahal APA ini belum memberikan keterangan apa-apa. Belum. Kita ada di sini. Jadi pada saat preskon, kita datang di belakangnya. Jadi kan saya kita melihat supaya jangan rancu gitu. Wah, gue diomongin gitu. Iya, kita nggak tahu. Supaya jangan rancu. Bu, Kan tadi satu-satu ya, ada Bu, ya. telepon, minta data. Iya. Hasil diskusi itikat baik dari Amanda sama ibunya, Datang. sama tantenya datang. Datang saya Pada saat bertiga. datang ke Polres Selatan, shock. Ada press Lagi conference. preskon, dia videoin. Ada kita ada. Tapi kita nggak tahu kalau itu. Jadi gini. Tapi nggak mau tahu masuk isinya itu apa. maksudnya Karena Nggak masuk tahu. ke lobby itu kan penuh semua. Wartawan. Lagi preskon. Aduh, kita gimana nih ya? Iya, lewat mana nih? Lewat mana nih? Iya. Jadi kita tuh nunggu di situ ngeliat, kita dengerin. Dengerin. Ada APA apa segala macam kan, tapi kita nggak tahu. Nggak APA tahu. itu dia. Yang dimaksud tuh adalah nggak tahu. Sampai akhirnya ketemu di ruang penyidik, ditanya lah begini. Gimana bisa? Gimana bisa BAP sekarang? Oh nggak Bilang bisa. saya nggak Ibunya bisa. keras, bilang nggak Saya boleh, ya, belum ada surat surat. jalan, ya. Belum ada surat dan belum ada kuasa hukum kan waktu itu. Ini ada satu hal yang aneh nih. Makanya saya bilang tadi. Jadi ini udah aneh nih. Udah aneh mas. Saksi dipanggil tanpa surat panggilan. Betul, diminta ada hadir datang. Nah, ini pertanyaan besar nih. Saya kan larang sebagai sebagai kuasa hukum kan waktu itu kan sebagai teman kan teman baik. Saya larang dong karena saya seorang advokat kan. Tapi jangan mau BAP nggak ada surat panggilan itu sampai 3 kali kok pemanggilan. Itikat baik datang. Karena dari Panglima Polim kan dekat ke Polres Selatan. Datang itu ya shock, datang ke Polres lagi preskon itu mas. Videoin.
Baru pasak kasung. Ada videonya? Ada. Oh, maksudnya kita video, jadi kita lagi di situ, kita bikin video lagi preskon. Nggak sadar bahwa itu udah ngomongin KPA, Amanda. Besoknya baru diskusi. Bukan besoknya, malamnya langsung keluar dari kan keluar. Ya malamnya habis makan. Kita tuh ya. Langsung makannya di Jesting nggak restoran saya? Di Mahakam, dekat di Mahakam, Polres Selatan. Nah, pintu masuknya tuh di situ, Mas. Karena dari Polsek ke Polres, AGH ini sebagai saksi yang pemicu tadi, pembisik, dia mulai goreng ada saksi baru Amanda sebagai pembisik. Bebas kali ya. Bebas, nggak taunya bukti-bukti ditemukan, yang video jalanan, video rekaman dikaitkan, ternyata kan AGH itu bukan sebagai saksi, ikut terlibat dalam rekonstruksi kita lihat. Dan menurut saya bukan hanya itu saja, tapi banyak. Netizen berperan besar di sini. Berperan besar. Netizen itu pengadilan jalanan yang paling besar sekarang. Iya, kalau suatu negara pengadilan atau hukum sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya pengadilan jalanan netizen itu yang mungkin akan membantu polisi untuk membuka tabir ya. Mas kalau tahu di IG-nya Amanda itu caci makinya ibunya itu ya sampai menutup itu, macam-macam deh kita baca di situ. Memang betul yang Mas saya bilang itu. Waduh, kok jadi kayak begini. Terus besoknya ratingnya daripada kuasa hukum mereka itu mulai terus melalui media ngegoreng. Ini memang pembisik di tanggal 30 itu, ini kan mantannya nih. Kait-kaitan lagi adiknya kena, semakin begitu-begitu. Ya kita berdiskusi sebaiknya jalur hukum aja. Betul. Agak reda sekarang. Dia betul habis itu. Sekarang bahasanya manis sekarang ini. Beda lah sama dulu. Ya memberikan informasi, bukan pembisik lagi. Padahal dulu kan jelas-jelas pembisik lah, ini yang harus diusut lah, harus diusut tuntas. Jadi laporan lanjut ya. Lanjut dong. Lanjut. Aku udah sempat bilang, udahlah kita diam aja gitu loh. Lanjut lah. Ya, provokasi. Tapi begini. Pembisik ku peneriak. Tapi benar juga ada dianjurkan juga kan, walaupun bagaimanapun juga kita kan juga punya kenalan dari pihak juga kepolisian. Tentunya kalau memang hal itu ditemukan bukti-bukti ya lanjut aja ITE-nya gitu. Karena yang IG tadi itu kan yang APH bukan AGA, Amanda bukan Agnes di IG itu. Itu udah provokatif tuh sebetulnya sudah. Dan tendensius. Iya, dan sudah pasal 27 ayat 3 itu udah kena banget tuh undang ITE itu kan. Nah, kita pikir ya kita sebenarnya nggak mau capek-capek, Amanda nggak mau komite rehabilitasi nama baik sebenarnya. Nggak ada neko-neko supaya karena kan kuliahnya jangan terganggu, kemudian sebagai pekerjaannya sebagai konselor tidak terganggu. Intinya itu aja. Tapi sampai sekarang pun nggak ada itikat dari mereka mau gimana, mungkin dianggap ini kan undang-undang karet ya 310, 311. Oke. Nah, tapi kemarin kamu sempat tuh waktu keluar patroli polisi, kamu pakai headset tuh, orang netizen bilang, ih nggak sopan nih kantor polisi pakai headset tuh, gimana jelasin? Aku tuh jadi selesai periksa kan nggak boleh bawa HP kan ke dalam. Dalam kantor polisi HP nggak boleh, harus disimpan di depan. Jadi aku itu kan tepat pada jam aku online kuliah. Terus habis itu akhirnya begitu selesai pemeriksaan langsung lari aku ke tas ngambil headphone. Terus habis itu kuliah langsung join. So aku keluar lah, maksudku kan, kita mau pulang, kita mau kemana emang? Kita mau pulang, jadi aku nggak mengira itu tuh bakal disorot. Tahunya ada ada wartawan langsung izin. Terus kan ada yang bilang kayak emang nggak punya AirPods dan lain-lain. Kan ya udah aku bawa itu, aku nggak bisa ngatur gitu. Terus ya udah akhirnya aku udah minta izin sama mereka. Wartawan ya? Iya, sebelum take. Aku lagi kuliah. Aku lagi kuliah, aku sambil kuliah, tapi kuping aku yang kanan tetap dibuka. Yang kanan aku tetap giniin kalau dilihat kan. Nah, terus habis itu nggak apa-apa gitu. Udah diizinkan juga sama mereka. Ya namanya netizen ya kan. Netizen ayo kalau mau AirPod beliin AirPod. Oke. Dan dulu itu Amanda terima kasih. Ibu, Tante, semua terima kasih. Dan biar bagaimanapun hikmahnya kalau buat Amanda dan keluarga, ya Amanda membuat keputusan yang tepat dulu putus. Bayangkan kalau tidak, bisa jadi ada kejadian yang sama, Amanda terseret di dalam. Jadi Tuhan baik sama kalian. Betul. Jadi gitu. Amin. Sukses dan sehat selalu buat Amanda, sukses jadi katanya kuliah di psikologi ya. Dulu cita-citanya terus kuliah psikolog.
tapi masuknya politik dulu. Oh. Ya, jadi dapat pasien pertama. Pasien pertama ya. Pacarnya. Mantan pacar. Oke, ya. Bisa ngobrol ya. Karena tapi juga buat Mario Dendi atau Agnes juga ya nggak ada kata terlambat untuk juga menyesali perbuatan ya kan. Ya. Jadi mungkin ini jadi pelajaran buat kalian juga, dan doakan juga buat David cepat sembuh. Kita doakan diberikan kesembuhan dan kesehatan terpulih kembali. Ya, dan ini jadikan pelajaran buat kita juga, anak-anak kita di rumah. Jadi kita tahu nih dengan ada kasus ini kita jadi belajar. Ya, terima kasih banyak. Saya Surya Utama, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati